Gini, jadi kita eh, hadir membawa sebuah nama dalam kancah literasi media khususnya di Kabupaten Subang dengan membawa nama Putaran ID. Itu sebuah portal berita online yang memang tujuannya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan isu-isu yang berkembang kekinian. Artinya bahwa dengan kita menyediakan portal berita online ini, kita berusaha untuk menyajikan informasi yang berkualitas, informasi yang memang up to date, informasi yang justru bisa mencerahkan kepada masyarakat. Karena diakui atau tidak, berangkat dari sebuah kegelisahan selama ini melihat dinamika medsos terutama ya, semakin tidak terkendali. Banyaknya hoaks, banyaknya ujar kebencian, fitnah dan lain segala macam. Inilah saya kira hadir di tengah-tengah kita. Ya sekalipun ada juga ya beberapa media yang lain, kita dalam kancah apa namanya itu, dalam kancah literasi media tetap kita bersaing, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita siapkan konten-konten yang berkualitas dengan nama Putaran ID, jadi sebuah portal berita online yang mudah-mudahan dengan berbekal pengalaman yang sudah saya lakukan dulu kan sebelumnya saya juga pernah kan di media online di tahun 2013 di merintis namanya koransubang.com. Oh, yang dulu berarti 2013 itu kan pertama kali kenal dengan Bapak Warlan di sana itu. Saya dibawa oleh sekretaris PWI Subang saat itu Pak Eko. Ya, kemudian Pak Eko juga ngajak saya dicetak harian cetak di Harian Umum Koran Berita yang berpusat di Karawang. Itu 2014 sampai 2016 lah kira-kira. Nah, 2016 sampai hari ini ya kita juga turut ya waktu itu di Media Jabar juga ikut nimbrung, termasuk dengan jajaran Indowarta Express juga saat itu. Nah, saya kira lahir dari adanya Putaran ID hari ini berangkat dari spirit yang sama sebetulnya dengan kawan-kawan di Kabupaten Subang, bahwa keberadaan Putaran ID ini bukan untuk menyaingi, ini harus kita bedakan, bukan untuk menyaingi, bukan untuk apa namanya, tapi kita bagaimana caranya memberikan sebuah instrumen yang positif, konten-konten yang positif. Kalau saya analogikan, semakin banyak apa namanya itu konten yang bagus, maka hasilnya juga akan semakin bagus lagi gitu. Ada Media Jabar sudah oke, bagus dengan konten yang sangat luar biasa. Ada teman-teman kita juga di Jabar Press misalkan kan dengan konten dan pemberitaan yang berkualitas. Itu kan semakin banyak media justru semakin bagus juga. Tentu harus apa namanya itu kode etik jurnalistik juga harus kita kedepankan. Ini yang menjadi salah satu kunci Putaran ID, tidak lepas dari yang namanya kode etik jurnalistik. Kira-kira itu. Kalau itu mulai kapan mulai beroperasi itu? Saya sebetulnya udah lama ingin apa namanya itu, ingin mendirikan portal berita online ini, ingin bareng-bareng sama-sama sama teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Pas mulai mengudaranya itu sekitar kalau tidak salah itu waktu malam takbiran Idul Fitri kemarin. Oh, takbiran. Ya, setelah Lebaran. Jadi ketika umat Islam bersiap-siap untuk menyambut hari besar Islam dengan hari Lebaran itu 1 Syawal, saya menyambut, ya mudah-mudahan ini sebuah berkah. Putaran ID mulai mengudara. Jadi belum lama, kita baru beberapa hari lah, kurang sebulan lebih sedikit berarti lah. Selamat datang berarti. Selamat datang di Kota Subang, di Kabupaten Subang dan Jawa Barat tentunya ya. Ini mungkin sebagai ucapan selamat datang, terima kasih kami sudah diundang di sini. Sekaligus ingin memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa kita hadir bersama Media Jabar Press, termasuk Indowarta Express Group. Kita sama-sama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu kalau tujuan awalnya bisa dijelaskan Putaran ini? Ya, saya kira tadi sebetulnya ada kaitannya dengan apa namanya itu, dengan berangkat dari sebuah kegelisahan. Sebetulnya itu yang lebih prinsip ya.
yang lebih apalagi sekarang banyak itu ya hoax. Iya, itu yang hoax, fitnah gitu kan. Kemudian bahkan kadang-kadang saking mungkin persepsi masyarakat yang sudah mulai bosan mungkin ya, sehingga menganggap bahwa keberadaan media itu ya punten-punten media abal-abal segala macam gitu kan. Jadi mendiskreditkan media itu sendiri. Bahkan ada, mohon maaf, saya juga pernah mendapatkan informasi bahwa media online itu katanya sama dengan medsos gitu. Ini kan harus kita luruskan, kan gitu. Ini harus kita luruskan, harus kita kasih pencerahan bahwa namanya medsos dengan media online kita kan sifatnya mainstream, berbadan hukum, kan gitu. Legalitasnya jelas. Artinya ada aturan tersendiri yang dimiliki oleh media itu sendiri. Jadi tidak sembarangan. Oke lah, misalkan hari ini medsos, Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Satu contoh aja, misalkan Facebook. Walaupun ada aturan tersendiri di internal Facebook misalkan terkait dengan konten-konten yang sekiranya tidak menimbulkan sara dan sebagainya gitu kan. Itu kan ada. Tapi kan kadang-kadang sampai hari ini masih banyak yang yang justru luput dari pantauan Facebook itu sendiri. Berita-berita yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Berita-berita yang sifatnya hoax itu kan luput dari pantauan internal Facebook itu sendiri. Nah, kita hadir sebagai media yang walaupun memang sasarannya online, tapi tidak semua media yang online itu sifatnya media sosial kan, tidak semua, karena kita berbadan hukum jelas gitu. Walaupun kita hari ini masih menginduk, ke PT Indowarta Express karena kita baru saja lahir kemarin. Mudah-mudahan akhir tahun ini, Oktober lah, kita targetan Oktober. Kita juga sudah ada wacana untuk mendirikan PT sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, beberapa bulan ke depan lah, tidak lewat tahun ini. Insya Allah sebelum Oktober juga kita udah beres, media punya PT sendiri, sehingga secara legalitas formal kita dilindungi oleh undang-undang. Kalau untuk konten sendiri kan? Konten saya kira kita mengikuti perkembangan zaman ya. Dulu kita dicetak ada konten-konten sendiri yang memang pangsa pasarnya itu rasa cetak gitu. Nah sekarang kita namanya online, sampai kapanpun selama dunia ini ada, namanya internet ini kan akan semakin berkembang dan semakin berkemajuan. Nah kita akan mengimbangi zaman itu. Kita akan mengikuti zaman, di mana zaman ini maju, terutama dalam hal konten-konten terkait dengan edukasi, terutama anak-anak muda yang pendidikan gitu kan, termasuk ya saya kira untuk berita-berita peristiwa juga sangat penting juga kan, hanya saja mungkin kemasannya nanti yang berbeda. Makanya saya dari hari ini mulai mencoba untuk bagaimana kemudian bisa membuat ciri khas daripada redaksi itu sendiri, seperti itu. Kalau untuk perjalanan tadi kan mengadu Kang Ade ini dimulai dari media cetak kalau nggak salah. Ya, media cetak. Pernah kan di mana aja tuh Kang? Media cetak dulu saya sih sebelumnya waktu mulai merintis banget, mulai pertama kali terjun di jurnalis itu. Kalau nggak salah tahun berapa sih? 2011. Iya, dulu di Radar Karawang. Yang saya ketemukan dulu itu tahun berapa? 2013. Oh, dulu. Itu sudah di Koran Subang, di online itu. Saya dulu masih di Tinta Hijau. masih Tinta Hijau saya dulu. 2013. Jadi mulai saya jadi kontributor. Jadi kalau di cetak itu kan ada, kalau di Jawa Pos itu ada istilah CR ya, CR itu calon reporter. Selama 6 bulan saya mendapatkan kode CR gitu, calon reporter di Harian Umum Radar Karawang. Saat itu Subang, Radar Subang ya. Radar Subang dulu. Ya tempatnya juga di Pamanukan dulu. Bironya Pak Eko kalau nggak salah. Ya, saya memang diakui atau tidak, saya diajak sama Pak Eko. Dimulai pertama kali bisa nulis itu ya beliau yang mengajarkan sebagai sekretaris PWI saat itu ya di Subang. Tahun 2011 mulai di Radar Karawang cetakan itu. Kemudian saya mengundurkan diri karena berbagai hal, karena saya aktif di luar, waktu itu kan masih kuliah di beberapa organisasi, yang kemudian saya mengundurkan diri dan kuliah saya beres, di organisasi saya beres, saya mencoba untuk di jalur profesional di media, yaitu mulai Koran Subang, koransubang.com itu kan ada cetak juga, cetak mingguan tapi mingguan sama online. 3 kali terbit kan? Iya kalau nggak salah 3 kali terbit ya kalau nggak salah. Ya itulah saya kira berangkat dari pengalaman itu, kalau berbicara cetak justru kan sebetulnya sudah ada namanya
rambu-rambu atau apa namanya itu kewaspadaan bahwa biaya produksi untuk cetak itu luar biasa. Kan gitu. Ini sebetulnya sudah menjadi apa aba-aba gitu, awas nih. Ke depan ini cetak di apa yang skala lokal gitu. Seperti apa dan bagaimana? Saya udah berpikir kayaknya nggak akan bertahan lama ini cetak ini. Berat di ongkos. Karena memang sekarang anak-anak SD aja udah pinter gadget itu kan. Bener. Nah saya saat itu ya udah mending fokus di online saja walaupun dulu belum booming. Saat itu yang online itu mungkin ya pertama mungkin tinta hijau ya yang sifatnya pelopor lah tinta hijau. Sifatnya media diakui atau tidak emang pelopor lah diakui atau tidak itu tinta hijau. Kemudian coba saya masuk di koransubang.com. Ada juga kotasubang.com yang saya tahu. Cuman kan itu dulu mah sifatnya berita yang apa untuk tutor apa traveling biasanya kan yang dulu yang pernah saya lihat walaupun sekarang sudah menjelma seperti media mainstream pada umumnya. Kemudian ada Reporter Jabar kalau nggak salah waktu itu. Ada almarhum Api Hadang itu juga. Jabar kita itu. Media Jabar kita. Saya kira ini media Jabar apakah jelmaan dari media Jabar kita atau bukan? Saya wallahu alam. Itu almarhum Api Hadang itu juga. Banyak yang tanya sebenarnya itu. Iya artinya regenerasi Api Hadang atau bukan? Iya artinya saya juga turut dibesarkan oleh beliau gitu. Walaupun bagaimanapun juga karena ketika saya di koransubang.com di online ya ada mediajabarkita.com kita kan sama-sama online artinya kita tinggal dikomparasikan saja. Api saya berarti segmentasinya seperti ini, Api Hadang segmentasinya seperti itu. Tapi walaupun kita kalau di lapangan suka bareng gitu kan, suka ngariung lah di praksi Darsim saat itu. Dan memang ini menjadi tantangan juga ketika bicara cetak terutama mingguan itu kan gini. Ada pelajaran juga yang saya dapatkan ketika di mingguan. Pelajaran begini. Ya ini sebagai otokritik aja ya buat teman-teman media yang lain termasuk yang masih hari ini menggeluti di cetak yang mingguan. Ya sebagai sebagai orang yang sudah dididik oleh orang-orang PWI, tentunya saya berpikir bahwa kualitas tulisan di media cetak kan tentunya harus dibedakan dengan media cetak harian. Kalau misalkan mohon maaf ini sekadar sharing dan diskusi aja ya. Misalkan ada berita yang sifatnya harian kan gitu. Kemudian itu dimasukkan ke media cetak mingguan. Ini kan kontennya berbeda. Saya kira kan namanya mingguan harus ada rentan waktu yang lumayan panjang kemudian diinvestigasi dari satu peristiwa. Jadi bukan menjelaskan peristiwa yang terjadinya saja, tapi menjelaskan sisi lain yang kemudian sampai tuntas ke akar-akarnya dalam waktu 1 minggu. Dulu waktu saya di mingguan Koran Subang itu. Artinya bahwa dalam satu peristiwa ini dengan rentan waktu 6 hari, kita mengumpulkan informasi-informasi yang sifatnya dengan investigasi news. Jadi bukan strike news lagi. Kalau strike news itu kan berita peristiwa yang terjadi pada saat itu. Itu berita yang buat harian karena namanya strike news itu kan singkat beritanya. Nah kadang-kadang yang saya lihat bahwa berita sifatnya strike news tapi malah strike newsnya ini disimpan di mingguan. Saya kira kan ini orang kan kadang-kadang suka disinilah pentingnya kita berdiskusi. Justru kalau minimal ketika media cetak mingguan itu kan harus sifatnya investigasi news gitu kan karena ada rentan waktu selama 6 hari ini bahwa dalam satu peristiwa ini harus tuntas sejelas-jelasnya membutuhkan investigasi dan waktu yang lumayan. Seperti itu pelajaran yang dulu saya dapatkan dari ketika menggeluti di media cetak yang mingguan ya. Nah kalau media cetak yang harian tahun 2014 sampai 2016 saya kira itu juga banyak belajar ya dari berbagai ya terutama aturan kemudian kode etik dan lain sebagainya. Pentingnya berita itu berimbang, ya akuntabel, kemudian bisa dipercaya. Ya itulah kita banyak belajar di situ. Berkumpul bersama orang-orang yang sangat super lah dalam hal dalam hal literasi penulisan. Walaupun mohon maaf kalau secara basic akademik mungkin Pak Warlan juga bukan jurusan komunikasi atau apalah mungkin bukan ya atau jurusan jurnalis mungkin bukan kan. Bukan jurus kuliahnya bukan jurnalistik. Saya juga basicnya bukan jurnalistik gitu kan. Tapi banyak belajar dari teman-teman yang memang yang konsen di wilayah jurnalistik. Malah kebanyakan itu wartawan di Subang itu ustad sebenarnya.
Ya, karena begini. Justru kita kelebihannya begini, kalau misalkan kata Bapak Warlan itu ustadz ya. Kelebihannya ya paling tidak kan tahulah dasar-dasar bagaimana kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kan seperti itu. Jangan sampai kemudian kita juga kan dipelajari hukum hoax itu apa gitu kan dalam agama, hukum fitnah itu apa, konsekuensinya apa, kan seperti itu. Nah, ini juga kita komparasikan dalam kehidupan sehari-hari di jurnalis. Artinya kalau saya secara pribadi bisa menganalogikan seperti ini, bahwa seorang jurnalis ini kan secara redaksi itu hampir sama sebetulnya dengan para perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu kan. Misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menurut anu kola Rasulullah kesananya bla 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 misalkan. Pun yang dialami oleh seorang jurnalis juga harus jelas. Kalau persyaratan seorang perawi kan salah satunya harus adil, harus pintar. Adil di sini kan kalau dalam kaidah jurnalistik ini lebih kepada si narasumber yang didapatkannya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi narasi yang ditulis oleh seorang jurnalis ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itulah pentingnya kenapa kita harus menghindari dari hoax. Itu salah satu indikatornya adalah menghadirkan narasi-narasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, kita seorang wartawan menulis atau menanyakan, ingin mencari informasi tentang teknis penyelenggaraan pemilu. Ya wawancaranya ya KPU bukan Bawaslu gitu kan. Kalaupun begitu, kalau sebaliknya kalau ingin menulis tentang pengawasan pemilu, ya wawancaranya Bawaslu bukan KPU. Ini kan harus walaupun dua-duanya sama sebagai penyelenggara pemilu misalnya ini contoh. Nah, inilah seorang wartawan harus jeli. Ini mah kebanyakan kan ya itu tadi soal pemilu wawancara LSM gitu. Pemilu yang umumnya LSM ya walaupun nggak apa-apa buat mengcover isu dan sebagainya, walaupun nanti harus dipertegas juga, dipertegas oleh yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira ini untuk meluruskan. Tujuan daripada seorang jurnalis ini adalah bagaimana bisa mencerahkan dan meluruskan seperti itu. Nah, saya kira saya berangkat dari itu semua, saya mencoba merintis adanya Putaran ID. Saya tegaskan di sini kapasitas hanya sebagai pemilik perusahaan. Kalau urusan kontributor sudah adalah satu atau dua orang. Ada timnya lah, itu urusan tim lah yang itu. Ya itu udah ada timnya. Saya mah hanya mantau saja lah perkembangan. Tapi yang jelas Putaran ID harus searah dengan apa yang disebut dengan kode etik jurnalistik tadi. Yang jelas itu kontributornya ada, pemberanya ada, kemudian marketingnya sudah ada, tim IT-nya juga alhamdulillah kemarin juga udah. Ya sampai tampilannya hari ini ya berkat perjuangan teman-teman gitu. Yang hari ini sudah berjalan. Saya mah hanya memantau perkembangan sampai di mana keberhasilan teman-teman dalam rangka membranding namanya Putaran ID ini. Kita mah bosnya aja gitu. Belajar. Kita belajar. Bos. Ya kalau ada rezeki, kalau urusan wartawan silakan lurus aja dengan tim gitu. Saya kira ini kita belajar untuk bagaimana menghidupi sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah lembaga yang di dalamnya memang banyak kepala juga yang harus saya urus gitu kan. Ya mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran awal. Saya kira saya justru sudah yang nggak mau hilang gitu dari arus informasi. Makanya kemudian kenapa saya buat Putaran ID ini ya tidak lepas dari yang dulu saya pernah dengan Pak Warlan bareng dengan sahabat-sahabat. Iya kan dulu setelah di Kota Subang Koran Subang.com langsung ke Media Jabar tuh kemana dulu kan? Saya itu langsung ke Koran Berita. Oh, Koran Berita. Setelah Koran Berita saya mencoba off lagi. Nah itu kesalahan saya tidak konsisten. Tidak konsisten dalam ya mungkin ini bagian dari perjalanan ya. Saya kira awalnya saya berpikir mau konsisten dengan Bapak Warlan di Media Jabar. GM menepati posisi GM. Saya kira mungkin ini mungkin jalan saya membesarkan Media Jabar bareng-bareng dengan Pak Warlan. Tapi lagi-lagi saya dihadapkan dengan dinamika dan tujuan hidup saya. Kemudian saya sedikit berbelok dulu ke ruang baru yang kemudian justru setelah di ruang tersebut gini-gini aja gitu kan. Saya kembali lagi
saya kan dibesarkan di media, masa bener. masa nggak pengen sih seperti Pak Warlan kan punya perusahaan media Jabar, sama Kang Ustadz Ridwan sudah punya Indowarta Express misalkan. Begitu teman-teman yang lain, Kang Usep, Kang Rifai gitu kan, teman-teman seperjuangan dulu. Saya tuh kangen sebetulnya suasana seperti itu, ada dinamika yang pernah saya jalani saat itu dan banyak belajar tentunya. Saya justru banyak belajar dari jurnalis. Walaupun mohon maaf di bangku kuliah, kemudian di organisasi dan ruang-ruang yang lain memang itu juga bagian dari pembelajaran. Tapi secara praksis saya dapatkan justru nilai yang sangat berharga itu secara praksis ya, secara praktek langsung di lapangan itu jadi jurnalis, karena banyak tahu di jurnalis ini banyak tahu yang tadinya saya hanya terkonsentrasi pada wilayah pemetaan sosial, misalnya gerakan sosial dan lain sebagainya, itu kan ketika kita langsung dihadapkan pada sebuah regulasi kita kan masih mental pada saat itu. Nah pada saat menjadi seorang jurnalis mau tidak mau, suka atau tidak suka gitu kan, ketika kita berbicara, satu contoh, ketika kita bicara tuntutan buruh untuk menaikkan UMK, kita kan harus tahu indikatornya apa saja. Ada istilah KHL itu naon teu ngarti. Ketika jadi wartawan kita tahu, oh KHL kebutuhan hidup layak misalkan. Kemudian DPK dan sebagainya, itu dulu waktu di pertama kali di Koran Subang, jadi banyak belajar di sana. Jadi regulasi dan sebagainya. Jadi jelas. Oh berarti selama ini saya hanya wacana dong selama ini. Belum masuk pada wilayah praksis gitu kan. Nah disinilah pentingnya seorang jurnalis harus cerdas, harus pintar, jangan berdasarkan katanya. Tapi by data jelas. Opini itu kan dibangun dengan data yang jelas. Jangan sampai bahasa penulisan berita itu berangkat dari sebuah katanya sampai nggak ada rimbanya, sampai nggak ada ujungnya. Siapa yang bertanggung jawab dalam kalimat itu? Kan itu harus jelas juga. Apalagi kan sekarang itu lagi musim, katanya wartawan copy paste gitu. Nah, saya kira itu juga bagian daripada warna tersendiri lah. Gini, saya dulu pernah diomongin lah atau apa, ngobrol biasa. Ngapain nggak usah jadi wartawan lah, wartawan mah tukang delapan genap, tukang japrem, apa namanya itu, ngancam segala macam. Saya bilang yang namanya oknum kan semua sektor juga banyak, semua lembaga kan gitu, semua lembaga banyak namanya oknum. Saya kira jangan disamakan lah. Istilahnya hal-hal yang seperti ini kemudian dipermasalahkan. Kalaupun ada yang melanggar dari kode etik jurnalistik, ya laporkan kan gitu. Ya sok selesaikan. Kalau sekiranya seorang wartawan ini sudah melenceng jauh dari kode etik jurnalistik itu sendiri, apalagi yang lain gitu kan. Ya mohon maaf lah, ada sebuah lembaga atau apa segala macam profesi gitu kan. Oknum juga banyak kan gitu. Oknum juga banyak. Harus bisa dibedakan lah mana wartawan, mana oknum wartawan, kira-kira begitu. Saya justru paling tidak terima kalau bahasanya, wah wartawan gak benar kan gitu. Ini wartawan putaran ID ke desa anu. Ya iya, apalagi ditegaskan. Itu saya kira ini juga bagian dari edukasi kepada masyarakat ya. Karena mau tidak mau masyarakat juga akan dihadapkan dengan satu proses literasi media. Karena apa? Karena berangkat dari kemajuan teknologi tadi. Internet ini akan menjadi kebutuhan pokok. Jadi kuota itu nanti akan masuk dalam kebutuhan pokok. Kan sekarang ini kan diplesetkan kadang-kadang. Kebutuhan pokok itu kan tahta, wanita, kuota. Kan gitu. Jadi benar hari ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Saya sendiri nih. Kalau kuota habis kayak nggak makan berapa hari gitu. Jadi karena sudah menjadi kebutuhan, orang semakin dicerdaskan kalau kita menyiapkan instrumen itu. Kita harus siap dengan berbagai resiko, dengan berbagai dengan tantangan. Tentunya ya tadi berangkat dari niat kita edukasi, niat pencerahan kepada masyarakat, jangan sampai kemudian menimbulkan kebencian lah, atau menimbulkan kebohongan. Justru perusahaan itu sendiri nanti yang dirugikan. Kalau media online itu harus menjadi wasit lah istilahnya.
dari informasi-informasi yang Oh iya, jelas. tidak jelas kan banyak sekali. Harus jadi pengimbang. Iya. Harus jadi pengimbang juga. Selain jadi wangsit juga harus jadi penyeimbang dari apa namanya itu, dari tidak terbendungnya dinamika media sosial hari ini. Adanya media mainstream yang sifatnya online ya, karena mudah diakses kan hari ini media online. Kalau dulu kan saya waktu di Koran Subang ya di online, karena saat itu mungkin belum menjamur seperti hari ini media online itu. Yang saya tahu ya mungkin hanya Tinta Hijau, koransubang.com yang online ya. Sampai karena mungkin belum memboomingnya saat itu media online, ada teman saya mungkin ngeledek atau apa, kok saya lihat pengen beritanya si Ade Mahmudin kemarin wawancara kok nggak ada di lapak koran ya. Oh, itu benar. Mungkin Pak Warlan juga mengalami hal itu mungkin. Sering. Dulu saya kalau Tinta Hijau itu, saya cari lapaknya, nggak di lapak nggak ada. Saya. Nah saya kira sekarang sudah ada kemajuan ya. Kalau dulu mungkin media online kan belum seberapa lah istilahnya, karena aksesnya juga kan masih terbatas, belum gadget seperti sekarang Android kan. Dulu mah paling banter ya BBM kan, yang sifatnya itu masih terbatas. Sekarang kan namanya Android kan sudah menjamur. Bahkan dulu saya waktu bupatinya Bu Imas kalau nggak salah, pernah ngobrol saya berdua kalau nggak salah itu, ditanya kalau media online itu seperti apa sih? Seorang bupati itu ya? Seorang bupati. Saya juga nggak tahu mau gimana ngejelasinnya. Terus dia bilang lagi, oh yang bisa dibuka di komputer sama HP, oh ya itu kira-kira gitu kata saya. Iya, karena saya pulang dari sana ketawa terus kelas bupati juga. Ya iya, karena itu tadi, karena berangkat dari kita kan mengikuti zaman lah. Tadi yang saya katakan dari awal, kita mengikuti zaman. Jangan sampai kemudian nanti putaran ID masa saya harus bawa komputer, kata bawa laptop kemana-mana buka. Saya kira kan enggak lagi. Dulu kan yang ngeledek saya kan kayak gitu, masa saya harus bawa komputer katanya kemana-mana gitu untuk membuka koransubang.com katanya kan gitu. Tapi ya itu kan bagian dari warna-warni ya perjalanan kita, bagian dari dinamika kehidupan sehari-hari dalam perjalanan media online ini. Tentu diharapkan harus seimbang lah antara perkembangan zaman, kita menyediakan konten, menyediakan instrumen yang sekiranya bisa seimbang, yang kemudian bisa dicerna oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Terus itu terakhir mungkin support dari pemerintah daerah gimana? Saya kira begini ya, harusnya pemerintah itu dalam kapasitas sebagai pemerintah ya harusnya mengapresiasi lah. Karena ini kan sebuah dedikasi yang kita kan masih anak-anak muda ya. Kalau kita berbicara personal Pak Warlan masih muda lah. Atau udah tua Pak? Masih muda. Oh, masih muda. 17 tahun. Ya teman-teman yang lain juga yang menggarap media juga kan masih pada muda-muda. Tapi memiliki dedikasi yang tulus. Artinya begini, dedikasi yang tulus ini mereka rela loh. Bapak Warlan rela memberikan edukasi kepada masyarakat, mencerahkan. Kan gitu. Bahkan tidak sedikit berita-berita atau informasi yang bersumber dari pemerintah daerah itu kan disampaikan pada masyarakat. Yang positif-positif beritanya. Bahkan yang positif itu kan mencerahkan, artinya memberikan edukasi sebagai corongnya pemerintah juga kan. Kalau saya mah tidak melihat apa sih yang pemerintah harus berikan pada mereka, minimal penghargaan dan apresiasi minimal itu. Yang sama-sama bisa mencerdaskan dan membangun sumber daya manusia tentunya. Seorang anak muda ya sudah berpikir bagaimana dia bisa punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri yang basicnya jauh. Orang saya basicnya PAI, ya, yang lain juga sama. Yang bukan jurnalis gitu. Tapi sekarang punya inisiasi ingin mendirikan media jurnalistik. Tapi insya Allah ke depan saya juga akan kuliah jurnalistik. Nah ini menjadi pemicu juga buat saya untuk mengimbangi saja. Nah saya kira pemerintah juga harusnya memberikan ruang, kesempatan untuk semakin bisa menggeliat. Apa yang kemudian bisa dibantu. Karena saya juga kan sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia juga, ketika saya punya tim, mereka juga sama punya dedikasi yang bagus, yang kuat, yang itu juga harus kita sama-sama dorong kan gitu. Selama ini bagus buat kemajuan Subang, kenapa tidak? Saya kira hadirnya media yang ada di Subang ini sebagai sebagai ujung tombak pembangunan juga pada akhirnya.
masyarakat juga akan terbantu dengan media-media yang ada. Soalnya dari beberapa pengusaha media itu keluhannya sama sih. Kurang mendapat support sih. Sama. Pemerintah daerah itu supportnya sama pengusaha yang lainnya sih. Ya saya kira ini kan PR juga ya, PR juga buat pemerintah. Padahal sama-sama juga pengusaha, terus sama-sama mendorong hal-hal yang positif itu tersampaikan kepada masyarakat sebenarnya. Harus disupport sih sebenarnya. Ya, iya harusnya harus disupport, karena mau tidak mau kan ketika ada perusahaan media juga kan itu mengurangi pengangguran juga Pak. Nah itu Kan gitu. Bukankah itu sebuah prestasi walaupun hanya berapa orang gitu. Tapi paling tidak kan kalau Bung Karno bilang berikan 10 orang pemuda untuk menggoncang dunia, kan itu sebuah istilah yang kemudian kita jabarkan pada konteks hari ini, bahwa saya misalkan paling banyak 10 atau 20 orang putaran ID ya bisa merubah Subang, kan kira-kira seperti itu Pak. Bapak Warlan juga sama, punya tim, punya kekuatan yang solid, bisa merubah Subang ke arah yang lebih baik. Ini kan tentu harus diapresiasi juga, termasuk media-media yang lain punya peran juga dalam konteks pembangunan yang ada di Kabupaten Subang itu sendiri. Harusnya pemerintah hadir gitu kan, dalam rangka merangkul teman-teman jurnalis satu frekuensi lah. Tujuannya satu yaitu untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dukungan pemerintah akan selanjutnya akan membuat pers di Subang itu sehat sebenarnya. Harusnya seperti itu. Jadi supaya kan gini, pers itu kan kadang-kadang kalau masuk pada ruang lingkup instansi pemerintah, jadi udah merinding. Itu udah. Ya kan? Yeah. Teman-teman yang ada di instansi tertentu itu ketika kedatangan pers itu merinding. Harusnya kan bersyukur. Ya, harusnya kan bersyukur bahwa kedatangan seorang pers ini kan untuk istilahnya bisa menginformasikan apa saja yang kemudian bisa diinformasikan kepada masyarakat. Ya nggak tahu kalau mereka punya kesalahan, nggak tahu, mungkin orang kan berpikir kita mah bicara sederhana saja sih. Kalau IT buka salah mah kunama kesieun kan gitu. Cek Sunda teh mah. Artinya ketika kedatangan pers itu alasan kemana, sehingga kita bagaimana kita mau memberikan informasi yang benar gitu, sementara dia sendiri susah untuk dihubungi atau untuk ditemui. Nah, ini kelemahan kita, tantangan kita juga ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang memang membutuhkan klarifikasi ataupun informasi yang dari bersangkutan, so yang bersangkutan malah nggak mau. Atau bahkan tidak menjawab dan sebagainya. Ini kan tantangan juga buat kita. Tapi kan kita hadir untuk bisa bagaimana dengan isu yang berkembang ini bisa dicerahkan loh, bahwa kedudukan kasus ini atau kedudukan dari informasi ini kan masih sifatnya masih sementara, artinya belum final. Karena apa? Karena belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Ini kan kita harus dituntut untuk itu Pak. Ya kadang-kadang kan susah, mungkin Bapak juga mengalami lah ketika ada informasi kita mau klarifikasi, orangnya malah nggak mau menjawab atau dia telepon nggak diangkat. Udah takut duluan biasanya. Ya, iya, itu kan sebuah harus sinergis lah sebetulnya pemerintah itu dalam hal itu ya. Dalam hal bagaimana kita bisa, walaupun tidak semua, ada juga beberapa pejabat yang welcome ya. Setiap saya telepon selalu ngangkat, selalu ngangkat. Nah artinya begini, artinya bahwa dengan adanya informasi yang didapatkan oleh seorang jurnalis ini, ya sebenarnya jurnalis juga harus punya batasan lah. Kadang-kadang ini juga kita otokritik juga kan kepada teman-teman wartawan. Jadi janganlah jadi seorang wartawan ini sebagai seorang penyidik gitu. Oh itu. Ya kan? Ini juga harus kita luruskan. Lebih dari kejaksaan itu. Iya, jadi melebihi jadi seorang penyidik, saya bilang ini kayak maksa gitu kan. Jawab, kenapa kamu diam? Ini juga harus kita luruskan. Jadi artinya seorang jurnalis ini ketika wawancara, tulislah apa yang disampaikan. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihkan. Termasuk benar atau tidak bukan urusan kita. Itu kan tanggung jawab dia yang ngomong. Terlepas benar atau tidak apa yang disampaikan. Ini kadang-kadang dia punya asumsi, dia punya pendapat beda dengan narasumber, kemudian ditolak. Bohong, bukan begini, harusnya. Lah saya kira kayak seorang penyidik juga. Itu juga otokritik juga kan buat seorang wartawan. Ya lurus aja lah, lurus istilahnya sesuai dengan kaidah jurnalistik. Ketika wawancara ya tulis apa yang dia tulis. Jangan sampai wawancara A ditulisnya B gitu kan. Ini juga menimbulkan kegamangan pada akhirnya.
Ya, tadi itu yang saya juga kepada tim, terutama yang kontributor ya, sebagai ujung tombak apa namanya itu pemberitaan. Saya lagi-lagi menegaskan bahwa ada adabnya juga lah wawancara juga. Ada tata krama, ada adab, nggak boleh kemudian asapang aingna lah gitu sebab apa ayo di gede bisa gede nyiru pers gitu kan, kartu pers dikalungi. Jangan bangga punya kartu pers, tetap kita itu kita siapkan, kita berikan sebagai tanda pengenal. Jangan merasa bangga dengan kartu pers yang dimiliki. Kalau Media Jabar kan ada buku sakunya gitu. Ya, sebagai panduan gitu. Iya, panduan kan harus punya sih. Perusahaan media itu di Subang itu sebenarnya harus punya buku saku panduan untuk liputan sebenarnya. Ini untuk menjaga nama perusahaan juga, jangan sampai disalahgunakan oleh ya istilahnya di tim yang di bawah tadi. Jadi istilahnya udah kamu tugas sesuai dengan kaidah jurnalistik, jangan sampai melenceng jauh, jangan bangga dengan kartu pers yang dimiliki, ini hanya sebagai pengenal saja gitu kan. Artinya bahwa sampaikanlah kepada masyarakat atau tulislah hal-hal yang sifatnya bisa membangun lah, atau bisa membuat motivasi buat yang lainnya. Kalaupun ada temuan ataupun kasus, ya itu kan harus melalui proses investigasi yang lebih dalam. Nggak boleh kemudian kita seenaknya sendiri tanpa proses penyaringan. Makanya fungsinya redaktur kan di sini Pak. Fungsinya redaktur bisa memilah dan memilih istilahnya informasi yang berkembang. Yang pada intinya sih bersumber tadi satu hal, bisa menghadirkan sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, intinya gitu. Apapun bentuknya ya, ketika itu bisa dipertanggungjawabkan, clear, bisa. Artinya wartawan tidak boleh kemudian menambah-nambahkan sesuai dengan asumsinya. Kan gitu. Jadi namanya, apalagi kalau berita kasus gitu ya, itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus on the track gitu kan. Tidak boleh berangkat dari sebuah asumsi dan lain sebagainya. Ini yang pemungkas, Kang Ade, kalau model bisnis Putaran ID gimana? Kan kemarin Indowatra Group kan katanya punya biro iklan. Kalau Media Jabar kan terus terang saja selama ini kita kalau persentase iklan itu kalau dipresentasikan dari pemerintah dari itu 0,000 sekian. Sisanya itu dari pihak swasta dan lain sebagainya kerjasama di luar Pemda lah. Atau kalau Putaran ID sendiri nanti ya, saya kira kan ini butuh proses ya, butuh proses, butuh waktu. Karena kita masih menginduk kepada Indowata Express, ya kita mengikuti aturan main yang ada di perusahaan itu. Kecuali nanti kalau saya udah punya media atau PT sendiri, nanti akan kita komparasikan juga kaitannya dengan aturan main yang ada di aspek bisnisnya ya. Tapi walaupun memang hari ini kita juga udah, karena marketing kita udah ada sebetulnya sih. Jadi itu mah sifatnya istilahnya hanya sementara saja. Tim marketing ini justru kita fokus di swasta Pak. Artinya non pemerintah lah. Kalau pemerintah boro-boro naon sih Putaran ID berputar-putar kan gitu. Artinya ya walaupun tiap hari masuk ya dari humas itu ke email saya masuk tiap hari itu. Selalu saya, tapi nggak apa-apa lah biarkan itu berjalan. Tapi nggak jadi kontrak, nggak jadi rupiah, nggak jadi apapun itu sebagai bentuk apa ya? Ya tadi cita-cita saya dari motivasi saya tidak melihat itu dulu Pak. Saya melihat istilahnya dari aspek sosialnya. Jadi namanya membantu itu kan tidak kemudian harus menunggu apa yang mereka kasih ke kita, tapi apa yang kita bisa lakukan buat masyarakat, buat orang lain tanpa harus, aduh Pemda nih, saya udah memberitakan mana imbalan bos saya menyampingkan itu dulu. Artinya ketika Pemda hari ini memberikan berita ke saya, kirim email ke saya, ya saya dengan sukarela memberikan informasi, sampaikan juga kepada masyarakat. Bagian daripada membangun Subang lah, Subang Jawara. Intinya itu Pak Marlari. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam aspek bisnis kami udah mempersiapkan, tapi karena hari ini kita masih mengacu atau masih menginduk ke Indowata Express, kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan atau CEO dari Indowata Express yang kemarin diwawancara oleh Bapak. Oh iya. Kira-kira itu Pak.